Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, untuk kali ini eh, kita akan membahas sebuah materi lah ya. Tapi tidak akan langsung ke materi inti. Jadi kita mengawali di tahun ajaran baru kan. Untuk di tayangan yang kemarin kan kita membahas seni budaya kan secara global, dalam artian bahasanya itu tidak spesifikasi untuk kelas 10, 11 ataupun untuk kelas 12 ya. Dan untuk kali ini harusnya sih saya membuat sebuah videonya itu kemarin, tapi berhubung kemarin saya berada di Cianjur kan, sedang berada di luar kota. Ke Cianjur baru sampai sekitar jam 11-an lah, 11 malam lebih lah mungkin sampai Cianjur. Jadi sekarang saya bikin videonya pagi hari lah ya, untuk pembelajaran kalian kelas 12 dan juga kelas 10 untuk di materi matematika seperti itu ya. Nah, kemarin sempat saya bahas sedikit. Jadi yang namanya matematika kan cenderung dengan perhitungan yang rumit, membuat kepala kita pusing kan. Itu pandangan banyak orang, tapi pada dasarnya itu menurut saya itu sebenarnya sederhana sih. Matematika tidak rumit-rumit amat. Yang membuat rumit itu kadang pola pikir kita loh, dan cara pandang kita untuk menilai sebuah perhitungan tersebut. Jadi pada dasarnya itu matematika itu bukan hal yang susah, tapi hal yang selalu kita lakukan setiap hari di keseharian kita. Namun untuk materi di jenjang pendidikan dengan sistem di kita, perhitungan itu kalau menurut saya sih ya dibikin rumit. Padahal matematika real yang selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu sederhana. Kemarin sempat kita bahas sedikit kan, yang sering dipakai kan cuma 3. Itu realita kenyataan di kehidupan kan. Kerjaan apapun, dimanapun kalian berada, perhitungan itu hanya 3 kan ya. Hitung uang, terus hitung berat ya, dan hitung panjang dan luas. Itu yang paling penting. Untuk materi ke jenjang SMA ataupun madrasah aliyah ya, itu kan diperumit dengan sebuah skenario sistem kan. Tapi nggak apa-apa lah, anggaplah itu sebuah permainan ataupun sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan. Jadi matematika itu anggaplah sebuah permainan dan sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan, seperti itu. Jadi kan orang banyak yang suka menyukai tantangan sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan, lalu kita hasilkan sesuatu yang telah kita pecahkan tersebut ya, begitu. Nah, untuk kelas 10, jadi untuk materi ini kita bahas kelas 10 dan kelas 11, karena di jadwal kan itu kebagian untuk kelas 10 dan kelas 11 itu oleh saya kan. Nah, ada yang bilang pelajaran matematika itu untuk online itu susah. Kenapa? Harus interaktif kan, harus terjadi interaktif 2 arah. Nah, untuk cara pembelajaran zaman dulu emang seperti itu, tapi kenyataannya belajar itu bisa online kok, bisa. Yang terpenting kan keinginan kitanya. Ketika kita ingin belajar materi apapun, pengetahuan apapun, orang itu akan bisa. Kuncinya satu, kitanya harus mau dulu seperti itu. Belajar apapun kitanya harus mau dulu. Kalau udah tidak mau, itu susah pelajaran apapun, dan sehebat apapun pengajar, sekumplit apapun fasilitas, itu akan hasilnya nol. Makanya ketika kita akan menerima sesuatu pengetahuan, kita harus ada minat dulu lah, seperti itu. Minat bisa muncul kalau yang kita minati itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan. Contoh misalkan anggaplah perhitungan langsung ya, saya analogikan dengan sebuah kehidupan real nyata. Misalkan pedagang ya, ambil contoh lah pedagang. Kalau di konten kemarin kan, di video kemarin saya ambil contoh kan tukang pom bensin kan ya. Perhitungannya kan sederhana, hanya hitung penjumlahan sederhana, pengurangan sederhana. Ketika mereka dituntut untuk mampu bisa menghitung itu, otomatis dia akan bisa.
sendiri loh. Seperti itu realita kenyataan. Bahkan orang yang tidak bisa menghitung kubik, misalkan tidak bisa menghitung meter kubik sebuah volume, tapi realita di kenyataan, misalkan ada pekerjaannya itu berhubungan dengan jual beli kayu, misalkan jual beli kayu, transaksi jual beli kayu, misalkan beli kayu sekian kubik, misalkan beli kayu jati atau beli kayu pinus ataupun kayu apapun lah. Nah, orang-orang yang berada di lapangan mereka bakal bisa loh menghitung kubik seperti itu. Tapi masuk ke jenjang pendidikan, perhitungan itu bagi jenjang pendidikan SMA ya. Contohlah materi untuk kelas 12. Jadi materi untuk kelas 12 itu hanya 4 hal. 4 hal ya, kalau tidak diubah lagi. Jadi kalau untuk materi kelas 12 dari mulai semester pertama sampai akhir itu hanya 4 materi utama. Pertama itu kita pelajari itu yang namanya statistik. Itu materi pertama untuk kelas 12. Itu statistik pertama. Dan yang kedua bangun ruang. Terus nah ini semester pertama hanya 2 juga kan. Kalau kita rinci dari statistik itu lumayan. Kita harus tahu dulu definisi statistik, kegunaannya buat apa kan. Di dalam statistik tuh sunam hese buat statistik tanya gitu. Jadi untuk statistik itu banyak ragamnya, ada modus nanti, bukan modalus lah ya. Nah, ingat awas, modus. Coba nanti cari lagi di Google ya. Saya hanya kasih modus. Terus ada yang namanya nanti mean, ada yang namanya median kan gitu. Ada yang namanya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi statistik itu berhubungan dengan sebuah data. Berhubungan sebuah data. Apakah dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Dipakai. Kalau misalkan kita pekerjaannya menjadi tukang sensus penduduk atau bekerja dalam bidang nanti sebentar lagi kan ada pemilu misalkan. Pemilu itu kan ada kita ambil sampel misalkan, itu bidang statistik. Terus kita hitung persentase yang memilih A, memilih B kan, banyaknya jumlah anggotanya berapa kan. Nah, itu masuknya ke statistik. Jadi statistik itu berkaitan dengan ada sebuah sampel data yang dihitung. Seperti itu. Jadi perhitungan data lah. Singkatnya kurang lebih seperti itu. Itu di statistik. Tapi kalau dibangun ruang, dalam bangun ruang itu kan ada sebuah volume, berarti tercipta dari beberapa bangun datar. Bangun datar yang disatu-satukan kan menjadi sebuah bangun ruang. Dan bangun datar pun bentuknya kan beragam ya. Misalkan ada segitiga kan, ada persegi panjang kan. Itu baru segi empatnya. Segi empat itu kan ada persegi, kubusnya, bahwa sisi-sisinya sama, ataupun ada juga yang persegi panjang, itu baru segi empat. Terus ada juga yang namanya segitiga kan. Ada juga segi 5, terus ada segi 6, segi 7. Nah, bahkan untuk jenjang-jenjang kuliahan itu sampai seginya itu bisa sampai 8, bisa sampai 9 kan. Itu kalau nanti naik jenjang kan. Tapi realita di kenyataan yang sering kita pakai paling hanya segi 4 dan segi 3 saja. Itu dari segi bangun datarnya. Lalu disatukan dengan beberapa lempengan bangun datar, nanti akan tercipta sebuah bangun ruang. Nah, di sana itu mulai ada sedikit kompleks bagaimana cara menghitung antara jarak titik tertentu ke titik tertentu seperti itu. Dan juga nanti akan berkaitan dengan sebuah volume, dengan sebuah luas kan, dengan sebuah jarak titik A ke titik sekian kan, seperti itu. Itu perhitungan jarak dalam sebuah bangun ruang. Nah, itu materinya paling nggak seperti itu. Itu untuk semester 1 di kelas 12. Sedangkan untuk masuk di kelas masih kelas 12 ya, untuk di semester 2 nya. Nah, semester 2 itu yang dibahas itu peluang,
bukan beruang ya, peluang. Wah, jangan salah dengar. Terus setelah peluang itu matriks. Ini materi kelas 12. Jadi hanya 4 sub-materi pokok untuk materi kelas 12, sedikit. Itu sangat sedikit. Nah, kalau matriks kehidupan nyata menurut saya ya, saya setelah mengalami beberapa puluh tahun di dunia ini di Menang. Jadi untuk di matriks itu saya belum mengalami manfaatnya buat apa sih, ataupun kegunaan perhitungan matrik. Kalaupun emang adik-adik tahu ataupun siapapun yang melihat konten saya tahu, silakan kasih tahu saya ya manfaatnya buat apa perhitungan matrik. Tapi nanti ketika masuk ke materi saya akan jelaskan cara perhitungannya seperti apa, bentuknya seperti apa, secara matrik. Kan kalau sempat saya lihat di buku-buku, kitab-kitab, bukan kitab kuning tapi ya kitab-kitab materi pengetahuan seperti itu masih berkaitan dengan sebuah statistik. Masih ada data, cuman datanya dibentukkan dengan sebuah deret ke bawah ataupun ke samping seperti itu. Nanti ada kolom kan, kolom tertentu dengan nilai-nilai tertentu. Nantilah kita tentukan dalam contoh soal, tapi ini di semester 2 seperti itu. Kalau untuk peluang, nah peluang itu sering dipakai bukan orang-orang bukan di perjudian ya, tapi peluang itu sering dipakai dalam perhitungan untuk prediksi seperti itu. Tapi di materinya itu akan dicontohkan dalam misalkan sebuah dadu kan, sebuah dadu dilempar kan, misalkan 2 dadu dilontarkan, peluang muncul dadu mata titik 1 dan titik 2, berapa peluangnya misalkan seperti itu. Ataupun 2 dadu dilemparkan akan menghasilkan sebuah peluangnya itu berapa saja peluang yang bisa muncul dari 2 dadu yang dilemparkan. Itu kan bisa 1-1 bisa kan, bisa 1-3 kan bisa. Coba ada berapa banyak misalkan peluangnya. Itu peluang itu masih seputar prediksi perhitungan, tapi di materi yang ada di sekolah dipakainya itu untuk materi sekolah disampelkan atau dicontohkannya itu biasanya dalam sebuah dadu, kartu bridge atau kartu remi atau kartu gaplek seperti itu. Apa ya? Kartu gaplek mungkin bahasa umumnya apa? Kalau di saya kan gaplek ya, kalau kartu remi kan ada yang umumnya itu kan kartu bridge. Tapi di masyarakat lebih kenalnya itu remi kan kalau di lembur gitu. Seperti itu. Dan juga mungkin disampel ataupun dicontohkan untuk perhitungan peluang. Misalkan ada sebuah wadah, kita akan mengambil bola. Dalam sebuah wadah itu ada misalkan 7 bola dengan warna yang beragam. Kita akan mengambil 2 bola. Peluang warna apa yang akan terambil? Seperti itulah. Itu peluang-peluang. Nah, peluang ini dalam kehidupan sehari-hari hanya terpakai hanya kita untuk prediksi sesuatu yang belum terjadi. Tapi bukan peramal, ingat, prediksi ya. Jadi orang-orang yang perhitungannya peluangnya bagus itu bisa akan menghitung masa depan di kemudian hari, tapi hanya memprediksi ya, tidak membuat sebuah kepastian isukan bakal enggak. Tapi dengan peluang kita mampu memprediksi sesuatu hal dan kita harus persiapkan di masa kini seperti itu ya. Jadi jangan banyak menghayal kan. Jadi untuk memanage di masa depan, lakukan masa sekarang, detik sekarang, hari ini, detik ini, waktu ini, maksimalkan. Seperti itu, maka akan tercipta dan terwujudkan di esoknya. Seperti itu, makanya maksimalkan detik ini, waktu ini. Nah, itu untuk di materi kelas 12 secara global ya. Seperti itu. Sedangkan untuk materi kelas 10-nya, untuk materi kelas 10 ada sebuah pertanyaan dari saya nih untuk materi kelas 10. Kemarin kan sebelum masuk ke jenjang MA ya, ke sekolah ini, madrasah aliyah,
kalian ada yang dari MTS, terus bagian juga ada yang dari SMP. Selama kalian belajar di MTS ataupun di SMP selama 3 tahun, lumayan lah ya, waktu yang cukup singkat menurut saya. Pertanyaannya, ketika kemarin kan kalian itu belajar menggunakan, terutama untuk kelas 10 sekarang ya, kalian mengalami belajar secara langsung, tetap muka biasa, interaksi biasa, duduk di kelas terus memperhatikan dewan gurunya untuk mengajar matematika segala macam seperti itu, sampai kamu mengerjakan contoh soal mungkin kan, terus ada UTS atau PTS, ada ulangan segala macam seperti itu, sampai akhirnya dinyatakan lulus oleh sekolah-sekolah lalu masuk ke sekolah ini. Nah, pertanyaannya untuk kelas 10 nih, kalian kan mengalami 2 metode belajar. Yang pertama kalian menggunakan ataupun mengalami metode belajar yang biasa, berinteraksi langsung dengan dewan gurunya. Dan yang kedua kalian mengalami belajar itu lewat daring mungkin ya, ataupun lewat online seperti itu. Karena apa? Karena dari bulan Maret itu sudah ada pandemi ya, sudah ada wabah yang menyebar kan, supaya mengantisipasi, nah itu masuk ke peluang, supaya mengantisipasi tidak terjadi penyebaran wabah ya, lalu mengadakan sebuah pembatasan sosial lah, dengan skala kecil, skala besar kan. Makanya bukan dilarang untuk sekolah, tapi sekolah itu jangan berkerumun supaya mengantisipasi penularan virus tersebut. Itu menurut beliau pemerintahan lah. Makanya kita ngikuti seperti itu. Untuk apa? Untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi kan dari bulan Maret sampai sekarang kalian itu belajarnya itu online kan ya, mungkin dikasih tugas lewat dewan gurunya kan, nggak tahu cara pemberian tugasnya, nggak tahu menggunakan apa kan, nggak tahu. Seperti saya menggunakan metode kasih sebuah video ataupun misalkan menggunakan pesan berantai kan, kasihkan ke rekannya lalu kasihkan lagi kan, seperti itu. Itulah mungkin tergantung kebiasaan dewan gurunya ataupun kesepakatan bersama dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan, coba kalian untuk kelas 10 tuliskan, jangan ke materinya lah, judul yang kalian ingat ketika kelas 9, baik itu di MTS ataupun di SMP yang kalian berasal. Tuliskan materi, judul materi. Contoh kan ini untuk kelas 12 ini kan, untuk kelas 12 ini. Jadi untuk tugas kelas 10 hanya menuliskan judul. Saya kasih tantangan lah, masih ingat apa enggak judulnya? Nah, kalau masih ingat, misalkan judulnya itu Anu, atau judulnya Ani, ataupun judulnya Ono misalkan. Nah, setiap satu judul itu kalau kalian masih ingat, coba buatkan sampel ataupun contoh soal pengerjaannya. Buatkan ya. Hello. Ini ada iklan nih. Jadi kalian buatkan contoh sampelnya seperti itu ya. Untuk materi kelas 10, tugasnya seperti itu. Jadi kita jangan dulu ke perhitungan. Nah, ini pembukaan sebuah materi matematika. Jadi untuk kelas 10 sekali lagi, saya ulangi lagi biar tidak banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Untuk materi kelas 10 kalian hanya menuliskan judul-judul materi SMP ataupun MTS waktu dulu ketika kalian kelas 9 ya, sajalah, jangan terlalu banyak juga, sebagai bahan evaluasi buat saya juga sih ya, dan juga buat perbandingan dengan metode belajar seperti itu. Kalau masih ingat judulnya, lalu kalian tuliskan satu sampel contoh pengerjaan. Oke, seperti itu. Dan untuk kelas 12 ini kan judul-judul utamanya setelah dari mulai semester awal sampai akhir nanti akan dinyatakan lulus. Ini sub pokoknya statistik, bangun ruang, peluang, dan materi. Kalau tidak dirubah lagi oleh kurikulum ya,
kurikulum ataupun kan masih kurtilas ya 2019 edisi revisi pokoknya seperti ini, seperti itu. Nah, untuk kelas 12 tugasnya hanya mencari tahu mengenai statistik. Cari tahu ya, ingat, cari tahu mengenai statistik. Oleh saya kan udah dikasih gambaran. Dalam statistik itu ada modus, ada median kan, terus ada misalkan mencari kuartil. Nah, cari tahu lah ya, dari mulai definisi statistika, terus barusannya yang telah saya sebutkan kan, seperti itu. Cari tahu dulu lah arti-artinya dan pengetahuan. Saya hanya ngasih clue, tinggal kalian mencari, bolehlah lewat Google kan, boleh, ataupun lewat cari buku paket juga boleh kok, seperti itu. Dan untuk metode pembelajaran di kita ini kan masih online lah, jadi ketika pembelajaran online kan banyak faktor yang menjadi kendala mungkin bagi yang lain kan, ataupun mungkin dari buat siswa yang akan menerima pelajarannya juga kan banyak kendala. Padahal ketika menghadapi wabah seperti ini itu gampang loh, kalau sekolahnya itu memiliki buku, itu akan lebih mudah. Jadi satu pelajaran itu ada bukunya dan satu siswa itu kebagian satu buku paket lah. Jadi tinggal kita sebarkan saja lah. Misalkan kelas 10 kan, kelas 10 di MA kan siswanya ada 3.300 siswa misalkan. Nah, sediakan bukunya, jangan dipas, kasih lebih lah, jangan kurang. Nah, lalu kita sebarkan ke mereka. Dan setelah kita sebarkan bukunya, tinggal si dewan guru pengajar-pengajarnya itu membuat sebuah arahan, misalkan dari bab anu, nah, ataupun bab ani, ataupun bab kono. Yuk, materi itu dirangkum ataupun dipelajari, ataupun nanti ada pertanyaan apa yang belum dimengerti di materi bab anu. Lalu oleh gurunya itu kita berikan sebuah penjelasan. Efektif loh. Itu untuk materi pelajaran apapun. Jadi jangan dibikin ribet lah ya, hari gini loh. Masa masih bikin ribet? Ya, seperti itu. Jadi harus dibikin sederhana lah, simpel, jadi sebuah solusi yang sederhana. Kalau misalkan keterbatasan kuota kan, keterbatasan apapun, pakai buku lah, buku paket, tinggal sebarkan seluruh siswa. Jadi siswa bisa belajar kapanpun, dimanapun, waktu kapanpun dia untuk maunya bebas. Tiap orang jangan dipaksa harus belajar pagi-pagi, harus siang hari kan. Dengan keadaan seperti mungkin pagi-pagi mereka harus belajar membantu orang tua dulu lah, seperti itu. Bahkan untuk materi ke depan saya akan menganjurkan pelajarannya itu harus ada interaksi dengan orang tua. Seperti itu lebih mudah. Kalau tidak ada buku paket, itu bisa menggunakan cara si dewan gurunya itu membuat sebuah modul ringkasan. Misalkan sekolah kan tidak memiliki buku paket atau buku paketnya keterbatasan kan, sedikit misalkan, ataupun susah carinya lah ya. Tapi hari ini harusnya cukup kok, harusnya kalau tersalurkan dengan baik dan benar itu satu siswa satu buku udah cukup. Dengan siswa tanpa membeli buku, sekolah memfasilitasi, itu udah terisi, pasti bisa loh kalau mau sekolahnya. Nah, kalau misalkan sekolahnya banyak kendala, itu dewan gurunya bisa bikin kok, kalau emang mau seluruhnya, jangan 1, 2, 3 orang. Bikinlah modul, jangan langsung misalkan satu bab dulu lah, bikin modul singkat kan, lalu kasih ke siswanya mempelajari selama 1 minggu misalkan, lalu dikumpulkan. Pengumpulannya misalkan langsung dipoto lewat grup-grup masing-masing pelajaran, itu bisa. Ataupun diserahkan langsung lah. Kalau diserahkan langsung kan itu tidak bergerombol kan, tidak ada interaktif berkerumun, itu kan gak jadi salah, aman-aman saja kok. Tuh satu ya, itulah dari saya ya. Kalaupun emang mau, silakan. Kalau mau metodenya seperti ini sampai
informasi selanjutnya ketika wabah udah bisa lalu bisa interaksi seperti biasa ya silakan aja, saya ngalir kok, saya menyesuaikan dengan sekolahnya, menyesuaikan dengan kebiasaan siswanya, kemampuan siswanya untuk belajar harus sampai mana ya untuk metode daring seperti itu. Oke, dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohonkan maaf apabila ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan ya, bagi seluruhnya mohonkan maaf ya, seperti itu karena manusia itu al insanu ma'alul khotor, manusia itu tempat salah dan lupa ya, seperti itu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.